Simpang siur berita langsung mengemuka begitu fakta bahwa putri sulung Nia Daniati Olivia Natania alias Owi resmi digugat cerai suaminya Ardi Prasetya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dari kabar Owi suka hura-hura, tak dewasa hingga sering terbelit masalah hukum langsung mengiringi realita yang terjadi. Pihak Pengadilan Agama menolak menyampaikan alasan dibalik permohonan talak cerai Ardi atas Owi. Namun pengadilan membenarkan kalau pihaknya telah menerima pengajuan resmi dari permohonan talak Ardi pada tanggal 18 Januari 2017 lalu. Atas perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu atas nama Ardi Prasetya mau bercerai dengan istrinya Olivia Natania. Betul ada terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski sudah menerima permohonan talak, Ardi masih harus melengkapi surat izin dari atasannya langsung karena yang bersangkutan berstatus sebagai anggota TNI aktif. Bila ada kemelut rumah tangga, itu diserahkan kepada pimpinannya dulu untuk dinasihati. Itu maksudnya izin atasannya. Bukan begitu ada perceraian lalu atasannya meng-ACC, tidak seperti itu sebetulnya maksudnya. Owi dan Nia Daniati berusaha dikonfirmasi di kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Namun baik Nia maupun Owi tidak bersedia keluar untuk menemui insan media. Ya, maksudnya mau nanya doang. Kalau emang bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Pernikahan Owi dan Ardi Prasetya berlangsung tahun 2014 silam dan rumah tangga itu sudah dikaruniai satu orang anak. Namun sayang, meski sudah berstatus sebagai ibu, Owi dikabarkan tidak berubah. Ia masih senang hura-hura dan bergaya hidup sangat boros. Belum lagi sering pula terlibat dalam masalah hukum. Pada Juli 2016 silam, Owi bahkan diseret ke polisi oleh perempuan bernama Yeti karena dituding melakukan penipuan serta penggelapan sebuah mobil. Sementara itu mantan suami Nia Daniati Farhad Abbas menilai apa yang terjadi pada Owi dan Ardi sudah ia prediksi sebelumnya. Karena saat menikah dulu banyak hal kurang baik yang dilakukan Nia dan Owi. Mereka kerap terburu-buru dan mengedepankan ambisi. Maka Farhad tak setuju bahkan sengaja tidak hadir di pernikahan Owi dan Ardi. Dari awal kan saya sudah peringatkan gitu. Tapi mereka tidak pernah mendengar omongan saya. Mulai dari biaya pernikahan. Semua biaya pernikahan dari saya. Awalnya Nia mengatakan bahwa yang tanggung ini adalah keluarga laki-laki, ternyata tidak. Dan kemudian saat itu Nia mengasih pilihan kepada saya, apabila tidak menyiapkan uang 1,5 miliar, lebih baik bercerai. Kami tetap bercerai, itu sudah menyangkut masalah ketersinggungan harga diri. Rudi Sutopo tidak ingin tersudut dengan pernyataan mantan istrinya Andi Soraya yang menyebutkan Rudi sebagai mantan suami yang tidak menepati janji. Andi Soraya menilai Rudi ingkar janji untuk memberikan tempat berteduh serta melunasi cicilan mobil mewahnya. Hingga akhirnya ialah yang harus melunasi cicilan tersebut. Rudi Sutopo yang dijumpai pada Selasa kemarin tak menampik kalau mobil tersebut memang menunggak hingga 11 bulan, seperti yang dikatakan oleh mantan istrinya. Lebih lanjut ditegaskannya, tunggakan memang sengaja tidak dibayarkan, lantaran ada masalah dengan bank tempatnya membayar cicilan. Sebenarnya Mbak Aya tahu kok kenapa itu. Jadi sebenarnya nggak perlu saya jelasin. Mbak Aya tahu kenapa sampai saya tidak bayar 11 bulan. Karena saya marah dengan pihak banknya itu karena apa? Mbak Aya tahu persis. Bukan tidak ada uang. Ya, justru uang saya ada di bank itu yang tanda kutip. Belum lagi mobil yang tidak dilunasi. Yang akhirnya saya dikejar-kejar debt collector, saya kaget 11 bulan tidak dibayar. Dan bilangnya akhirnya mobilnya dia yang beliin. Saya yang lunasi. Berarti mobil saya. Kalau saya tidak lunasi, tidak saya bayar sendiri, nama saya jelek di bank. Sementara dia cuma bayar DP doang. Selebihnya saya yang melunasi. Mau nggak mau gitu. Dan mobil dia pun saya yang lunasin karena pakai nama saya. Rudi yang berprofesi sebagai pengusaha itu memang mengakui jika sejak setahun silam ia tidak pernah berkomunikasi lagi dengan ayah mantan istrinya. Apa yang membuat mantan suami istri yang sepakat cerai tanpa meributkan harta gono gini itu tidak berkomunikasi pasca mereka cerai?
Mengingat Rudi sampai saat ini masih memiliki kewajiban untuk melunasi cicilan mobil yang digunakan oleh mantan istrinya. Kalau misalnya nggak percaya, tanya aja pihak leasing. Siapa yang lunasin mobil-mobilnya? Andi Soraya atau dia? Waktu perceraian pertama iya ya. Sekarang udah hampir setahun mungkin saya nggak pernah komunikasi ya. Kebetulan saya blok sih ya. Nah ya pasti ada sebab lah ya. Kenapa saya begitu. Pernahkah Andi Soraya menanyakan tentang tanggung jawabnya terkait cicilan mobil yang membuat Rudi harus berurusan dengan debt collector? Ataukah karena Rudi sendirilah yang memang tak mau memenuhi tanggung jawabnya untuk melunasi cicilan mobil yang dipakai oleh Andi Soraya? Oh iya, saya sempat minta, ya kan? Selalu ditunda-tunda. Oh ya nanti pasti. Oh saya nanti kalau pas ada duit ini. Oh saya bentar lagi, kamu doain aja. Kita doain udah sampai bejendol ini, sampai benjol, ya sujud terus. Doain, tapi kembali lagi kalau manusianya tidak tergerak hatinya, ya susah. Mbak Aya tahu lah, sebenarnya tahu. Sebenarnya nggak perlu Mbak Aya ngomong kayak begitu ya. Tujuannya apa saya juga nggak ngerti. Rudi tidak memungkiri kalau ia tidak berkomunikasi dengan mantan istrinya tersebut lantaran ia sendirilah yang memblok komunikasi dengan Aya. Rudi berharap usai permasalahan cicilan mobil, hubungannya dengan sang mantan istri bisa menjadi lebih baik. Gitu loh. Nah, tapi kan selama kita pisah 1 tahun memang tidak diekspos ya. Jadi ya gitu deh. Kalau masalah apa dia membayar dan lain-lain, ya baguslah. Itu tadi pesan saya ya. Kalau mau jujur sama diri sendiri aja lah. Gitu. Aduh, apa yang mau dikontekin ya Mas ya? Mau kontekin nanya apa kewajibannya dia atas hak saya, ya kan? Nanti kalau saya minta, dianya bingung. Jadi ngapain kontek-kontek lagi? Saya udah jelas orangnya seperti itu, ya udahlah. Biar aja dibawa angin. 1, 2, 3. Menikah dengan aku adalah seperti main roller coaster. Karena di mana-mana itu pernikahan itu kan pasti ada sedihnya, ada bahagianya. Semua pernikahan pasti akan seperti itu. Oh, benar jadi kan? kamu seperti main roller coaster. Iya, seru kan? Ada seru, tenang, ada turun, ada nanjak, ada indah. Joget-joget ya. Apalagi kalau roller coasternya biasanya di gunung ya, bagus pemandangannya. Kalau di gunung berarti cuma yang di atasnya cuma sekali doang dong. Apa sih Turun, tapi kan ada lagi landai-landai. Gitu. Pasti kan atas lagi, naik lagi. Oh gitu, nanti curhat di belakang Bolak-balik gitu ya. jadinya. Pengakuan Nagita Slavina bahwa rumah tangganya dengan